Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita tinggal menghitung hari menuju tamu yang sangat agung, menuju bulan yang penuh kemuliaan, menuju bulan yang penuh pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Tentu kita tidak mau terlewatkan keutamaan yang besar, fadilah yang sangat banyak dari bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan tersebut. Maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan. Maka apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak bekal ilmu. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang ia beribadah tanpa didasari ilmu, maka kerusakannya itu akan lebih banyak daripada memperbaiki. Maka ketika seseorang, walaupun mungkin beliau orang tersebut berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh pengampunan, namun ia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan bagaimana ia memaksimalkan bulan tersebut, maka bisa jadi bulan tersebut lewat, ia tidak bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka hendaknya ia banyak menuntut ilmu ataupun mengetahui bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik dengan ia belajar. Kemudian yang kedua, hendaknya ia mempersiapkan sejak dini sebelum ia memasuki bulan Ramadan. Abu Bakar al-Balkhi, ia mengatakan, Syahrul Rajabin Syahrul Zar. Bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Ini, makan dulu. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban Syahrul Saqizar. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyirami tanaman. Wa syahrul Ramadan Syahrul Hasadizar. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman yang sudah ia tanam. Jadi ia sudah dipersiapkan sejak dini bagaimana dari mulai bulan Rajab ia menanam, dalam artian dia mulai membiasakan amalan, mulai. Kemudian di bulan Sya'ban ia lebih memperbanyak lagi amalan, sehingga ketika bulan Ramadan ia jiwanya sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga bulan Ramadan bisa tancap gas untuk memanen pahala-pahala yang ada. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia membiasakan dengan amal-amal yang soleh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftir hatta naqula la yasumu. Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis beliau menceritakan dalam lanjutannya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan full kecuali di bulan Ramadan. Jadi tidak pernah satu bulan itu puasa terus kecuali di bulan Ramadan. Karena puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dalam satu bulan kecuali dalam bulan
Sya'ban. Jadi ketika di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa karena memang mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban banyak orang terlalaikan, dan bulan Sya'ban amal-amal diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in saja mereka dikatakan kanu yad'una Allah taala sittata ashhur an yablughahum Ramadan. Mereka para tabi'in 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. 6 bulan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian setelah berada di bulan Ramadan dan setelahnya 6 bulan setelahnya dia berdoa agar diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang, bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan tersebut bertemu dengan bulan Ramadan, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Jangan sampai kita mendapatkan doa dari malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, yang diaminkan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malaikat Jibril mengatakan raghima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yukfarlah. Celaka seorang yang ia masuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kita pemanasan lebih banyak, kita persiapkan dengan amal-amal soleh sehingga ketika bulan Ramadan kita bisa maksimal. Ketika kita berada di bulan Ramadan kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.